Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Kemarin kita tidak mengunggah mampir ngombe yang merupakan menu tambahan dari materi-materi kajian kita karena sesuatu hal. Jadi unggahan itu terpaksa tidak bisa kita lakukan. Kemarin itu ba'da sholat subuh, karena sesuatu keperluan juga, aku sudah keluar rumah, ya, turun ke Malang. Jadi dari Batu ke Malang itu sekitar, ya karena subuh lagi sepi itu bisa ditempuh sekitar, ya setengah jaman lah ya, dengan santai gitu. Setelah urusannya selesai, aku mampir ke Ketua Arimatea, ya. Juga ada keperluan gitu, ingin mengkonfirmasi bagaimana hasil munasnya gitu. Nah, di situ aku dapat berita dari Pak Ketua bahwa kami Arema sedang berduka. Jadi di situ berita pertama kali aku mendengar gitu, ya, bahwa kami di Arema ini sedang berduka. Waktu itu angka yang disebut masih 120 berapa begitu. Itu yang yang sudah jelas meninggal. Sedangkan yang tertangani di rumah sakit sudah 180-an. Dan berita terakhir sekarang ini terus bergerak, ternyata sudah menyentuh 182 yang meninggal. Dan ini semoga bisa terhenti. Tentunya harapan kita begitu. Apakah akan terus bertambah lagi? Ya, karena yang di rumah sakit juga kan masih dalam perawatan gitu. Ya, ketika berita itu aku terima, aku sih pertama masih wait and see ya, karena berupa cerita gitu. Setelah aku pulang dari rumah beliau ke Batu sini, dan informasi masuk lewat WA, lewat Facebook, sehingga aku benar-benar merasakan peristiwa itu. Ya, seperti yang kita lintasi kemarin itu, akhirnya ya gimana ya, di samping ada kesibukan ditambah lagi peristiwa ini yang sekarang menjadi viral, ya, adanya tragedi kemanusiaan dengan hilangnya nyawa sebegitu banyak. Dan itu menjadi viral, kalian tentu tahu. Peristiwa itu membuat aku shock dan akhirnya tidak mood. Di samping sibuk, ditambah lagi berita duka, nggak bisa. Aku bekerja kalau tidak mood, nggak bisa. Dan seketika itu moodku hilang sehingga ya nggak bisa syuting, nggak bisa untuk mengunggah kajian kita berupa mampir ngombe. Ya. Sebenarnya aku lama sudah tidak mengikuti persepak bolaan di negeri kita ini. Ya. Terakhir kali itu ketika kami punya kiper yang sangat legendaris dulu bernama Ponirin. Ya. Lengkapnya itu Ponirin Mekah, dan itu kiper yang sungguh-sungguh legendaris, ya. Era-era itu merupakan terakhir kali aku mengikuti persepak bolaan, ya. Dan setelah itu ya mungkin karena kesibukan, usia dan segala macamnya lah ya, sudah tidak mengikuti lagi, sebatas mendengar aja gitu ya.
Ya, mungkin generasinya sekarang beralih ke anakku kira itu ya. Ya, kemarin tentang berita ini itu kan sangat menyedihkan. Kenapa itu mesti bisa terjadi seperti itu? Ya, aku akan melihatnya dari dua sisi dulu ya, dari sisi teologis dan dari sisi sosialis. Ya, kemarin ada teman ya, setelah peristiwa itu begitu terjadi ya dan menjadi berita di tempat kami begitu booming dan sekarang sudah menjadi berita nasional bahkan internasional ya. Ada teman mengunggah surat At-Taghabun surat 64 ayat yang ke-11. Mengomentari peristiwa itu. Ini teman ngaji ini. Artinya orang yang suka ngaji. Ya. Bagaimana dia bisa mengunggah ayat ini? At-Taghabun 64 suratnya ya, ayatnya yang ke-11. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini nggak tepat untuk situasi peristiwa yang seperti ini. Kok dia unggah gitu loh. Ini kan berarti mau melemparkan kesalahan manusia itu sendiri kepada Allah. Jadi musibah itu sudah dengan izin Allah kan begitu jadinya. Tapi ya begitu, diingatkan ya. Nggak tambah ikut tambah menentang. Dari sini aku jadi berpikir gimana ya. Kalau orang yang sudah belajar Al-Quran aja masih salah memahami itu ayat, bagaimana yang tidak belajar? Nggak bisa dong ayat ini diterapkan dengan peristiwa yang sedang kami alami. Nggak bisa. Jangan semua permasalahan itu Allah seolah-olah menjadi kambing hitam. Sudah dengan izin Allah. Lihat duduk permasalahannya. Karena dia kalau dipahami secara salah, maka dia juga akan memberikan input yang salah. Ya, menjadi benturan dengan Quran surat Ar-Rum surat yang ke-30 ayat yang ke-41. Dia berbunyi begini, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Seharusnya ayat ini yang digunakan, bukan surat At-Taghabun 64:11 tadi. Surat At-Taghabun 64 ayat 11 tadi itu untuk peristiwa-peristiwa yang di luar ya campur tangan manusia, yang manusia tidak punya saham secuil pun atas peristiwa itu. Contohnya bencana alam. Bencana alam itu pun dilihat dulu. Ada nggak saham manusia atas kerusakan habitat di alam itu? Kalau ada itu tidak bisa pakai ayat ini. Dia pakai ayat yang Ar-Rum 30:41. Yang bisa kita terapkan untuk kita memahami surat At-Taghabun 64 ayat 11 ini adalah peristiwa-peristiwa yang memang kita sama sekali tidak punya saham atas peristiwa itu. Contohnya semisal gempa bumi, semisal tsunami, semisal seorang berlayar tiba-tiba ombak laut menggulung dan seluruh yang ada dalam kapal itu terkena bencana dan akhirnya meninggal. Itu sebuah peristiwa yang ada di luar campur tangan kita. Baru kita terapkan ayat ini. Supaya hati kita lega, kita bisa menerima itu karena itu memang sesuatu yang telah terjadi atas izin Allah. Kan begitu cara menyikapinya. Karena kalau semua peristiwa yang ada, musibah-musibah yang ada ini diterapkan surat At-Taghabun 64 ayat yang 11, kita tidak mengambil pelajaran dari peristiwa itu sehingga peristiwa itu tidak terulang lagi.
Semua dilimpahkan kepada, ya sudah diizinkan Allah, ya sudah diizinkan Allah. Jadinya itu akan terulang lagi. Karena kita salah memahami bahwa sesungguhnya surat At-Taghabun ayat 64 yang ke-11 itu diterapkan ketika ada sebuah peristiwa yang manusia tidak punya 1% pun saham atas terjadinya peristiwa itu. Supaya kita legowo, orang Jawa bilang, bisa menerima, yaitu memang sudah izin Allah terjadi peristiwa itu. Begitu. Jangan karena di sana ada sebuah peristiwa di mana karena kelalaian manusia kamu gunakan ayat ini, kan jadi kacau jadinya. Karena apa? Kalau begitu caranya, kita tidak akan mengambil pelajaran dari sebuah musibah, sehingga bagaimana musibah itu tidak terulang lagi. Gitu loh. Maka yang paling tepat atas peristiwa ini adalah surat Ar-Rum 30 ayat 41. Aku bacakan lagi. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka yang merusak itu, agar mereka kembali. Maksudnya kita kembali ke jalan yang benar itu begini loh. Dan kerusakan-kerusakan di sini jangan hanya kamu pahami kerusakan secara fisikly. Habitat, kehidupan, lingkungan, hutan dibabat, tambang yang menggali lubang dalam-dalam ke tanah sehingga semua rusak, tumbuh-tumbuhan hancur, sungai tercemari. Bukan hanya sekitar itu, tapi kerusakan pranata hukum itu juga tercakup di dalamnya. Tapi ya kadang-kadang dikasih tahu juga bantah saja itu apa. Jangan dikit-dikit ke Allah, dikit-dikit ke Allah. Ya, kamu yang salah kok, Allah yang suruh bertanggung jawab tuh gimana? Ya. Seperti lagi aku bilang, yang ngaji aja sampai bisa keliru, apalagi yang tidak pernah ngaji. Ya, ini nggak bisa tiba-tiba pasang ayat ini ayat itu tanpa kita tahu behind screen-nya ini substansinya mau kemana itu. Maka sekarang kita coba menggali permasalahan ini, ya, menurut apa yang aku sampaikan tadi, Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-41 dari surat yang ke-30. Bagaimanapun aku senang Mas Laude itu telah menyampaikan seruannya agar Kapolri harus mengurus tuntas. Jangan biarkan ini mengambang lagi. Harus diurus tuntas. Siapa yang bertanggung jawab? Itu nyawa manusia loh itu. Bukan pindang, bukan ikan, bukan batang pisang. Sekarang informasi saling bertarung, mana yang benar itu. Semua membentuk opininya sendiri-sendiri. Padahal kita terima ada yang berupa rekaman suara aja. Itu kenapa yang harus disemprot itu yang atas? Kalau memang ada masalah kan yang bawah. Terus ada lagi sebuah video yang mereka terjebak yang pintunya tidak terbuka. Tetapi dari segala permasalahan itu sebetulnya kalau kita tidak merusak, kalau kita taat terhadap aturan-aturan yang sudah ada, maka tidak akan terjadi bencana kemanusiaan itu. Sekarang bagaimana ini panitia pelaksanaannya atau panpel itu harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan itu. Begitu juga yang mengamankan kepolisian tingkat apa di sini, tingkat Polres atau apa mau ditarik tingkat Polda, itu mereka yang bersinggungan dalam hukum lah yang tahu. Tapi setidaknya ini harus dituntaskan supaya tidak terulang lagi. Bayangkan 182 nyawa manusia loh itu. Kenapa di sini ada sesuatu yang rusak yang itu sudah diwanti-wanti oleh FIFA, ya. Dalam peraturan FIFA pasal 19 ya huruf B itu tertulis ini aku kurang fasih bahasa Inggrisnya ya. No film of crowd control gas
shall be carried or used, atau terjemahan lepasnya FIFA mengatakan ya, gas air mata ya, senjata api atau gas apa gitu untuk mengontrol kerumunan dilarang dibawa, dilarang diserta gunakan. Jadi tidak boleh. Intinya gampangnya itu FIFA itu sendiri sudah melarang penggunaan gas air mata. Lah kok itu digunakan gitu loh. Berarti kan sudah melanggar aturan yang sudah dibikin, merusak aturan. Akhirnya terjadi seperti ini. Kita belajar supaya jangan lagi merusak aturan, supaya kita kembali ke jalan yang benar gitu loh. Sekarang ya kita tentunya akan mengatakan panitia pelaksana dan yang menangani hukum di sana, penegak hukumnya dan yang itu berhubungan dengan keamanan, ini harus bertanggung jawab. Ini harus bertanggung jawab. Dan jangan lagi nanti terus ngambang beritanya jadi nggak jelas. Ya, padahal kan di sana tidak terjadi pertarungan antar supporter. Orang di sana dari Persebaya nggak ada. Nggak ada yang dari Surabaya, itu yang nonton kami semua gitu loh. Artinya kan dari sudut itu saja penanganannya tidak terlalu berat seharusnya, kecuali itu pertarungan antara dua supporter itu memang agak ribet lagi. Ini kan nggak ada. Kenapa kok sampai terjadi begitu itu loh? Yang kadang-kadang aduh. Coba kalau keluargamu ada yang seperti kami, gimana? Ini aku ajukan terhadap mereka stakeholder yang terjadinya peristiwa itu. Ya. Semua panpel terus yang menjaga keamanan di sana, coba tanyakan kepada hati nuranimu. Seandainya kamu kehilangan seperti kami kehilangan saudara-saudara kami, itu gimana? Aku kira dalam suasana duka ini kita cukupkan segini saja, dan kami minta bantuan doanya untuk seluruh saudara-saudaraku yang ada di tanah air. Semoga mereka yang telah menjadi korban tragedi kemanusiaan itu diampuni oleh Allah. Segala dosa-dosanya. Mereka cuma mau nonton bola. Tidak lebih dari itu. Mereka berangkat pamit dengan keluarganya. Tiba-tiba pulang tinggal nyawa. Tinggal raga yang tidak ada nyawa. Mereka hanya ingin nonton bola. Kita doakan ya untuk saudara-saudara kita yang telah berpulang. Dan kita berharap seperti yang dihimbau oleh Mas Laude juga dengan yang lainnya yang aku tidak sempat membaca perkembangannya ya, supaya ini benar-benar diusut tuntas kepada mereka yang menjadi stakeholder terjadinya peristiwa ini, dimintai pertanggungjawaban jawab dan harus bertanggung jawab. Dari sinilah kita belajar supaya tidak melakukan kerusakan, baik kerusakan secara fisik maupun metafisik. Termasuk yang sedang kita alami adalah kerusakan metafisik, yaitu ada peranata aturan-aturan sudah ditetapkan oleh FIFA tapi kita langgar. Itu seharusnya kan bagaimana standar operasional di lapangan kan sudah dilatih seharusnya. Apakah mereka dibiarkan begitu saja di lapangan? Kan ya tentu tidak toh. Dan ketika gas air mata itu dibawa, itu kan sudah menjadi masalah sebetulnya karena FIFA sudah melarang. Belum lagi
Kenapa yang disemprot di atas kok nggak di bawah? Kenapa ada yang pintu terkunci itu? Ini semua informasi sudah berseliweran dan harus ada penyelesaian yang secara jelas sehingga kita bisa belajar dari kasus ini. Ya, untuk saat ini kami ya di Malang, Arema yang sedang dapat musibah ya. Tentunya kami juga tidak mengharapkan peristiwa ini akan terjadi di tempat-tempat lain. Cukuplah di sini dan kita mengambil pelajaran supaya kita tidak melakukan kerusakan seperti yang dijelaskan oleh Al-Quran di surat Ar-Rum tadi ya, yang telah aku sampaikan kepada kalian ya. Karena kerusakan itu akan membawa kesedihan bagi kita bersama ya, di surat Ar-Rum surat yang 30 ayat 41 tadi. Jadi kita belajar supaya kita kembali ke jalan yang benar. Triggernya di mana ini masalah? Triggernya karena kita melanggar aturan pipa. Pipa sudah melarang membawa gas air mata. Lah kok dibawa? Kan kita merusak hukum aturan yang sudah ditetapkan. Itu loh ya. Jadi jangan ujuk-ujuk Allah sudah dengan izinnya yang nanti terulang lagi peristiwa ini. Dan jangan mengkambing hitamkan Allah. Ya. Ayat itu dilihat ini untuk peristiwa yang bagaimana, ini yang bagaimana. Ya, tentunya kita kembali ya untuk merenung dan kami minta bantuan teman-teman. Semoga saudara-saudara kami yang meninggal tidak lagi bertambah, cukuplah berhenti di 182 ya. Dan semoga mereka yang telah berpulang diampuni Gusti Allah Ingkang Maha Agung segala dosa-dosanya ya, dan diterima amalan-amalan solehanya. Dan kita berharap semua mereka yang mempunyai kapasitas dan otoritas untuk mendorong ini agar dibawa ke proses hukum. Karena dari itulah kita bisa belajar sehingga peristiwa-peristiwa kemanusiaan ini tidak terulang lagi. Harus kita ingat ya, 182 nyawa, itu nyawa loh. Bukan batang pisang, bukan pindang seperti ikan ditumpuk-tumpuk, bukan. Itu nyawa. Ya. Maka kembali lagi kita berharap semoga peristiwa ini tidak akan terulang lagi dimanapun ya, di tempat manapun tidak boleh terulang lagi ya. Itu dari aku. Dan sekali lagi saudara-saudaraku semuanya, tolong bantu doa kami untuk saudara-saudara kami yang telah berpulang. Semoga Allah mengampuni dosanya, menerima amal ibadahnya, dan memberikan kekuatan bagi saudara-saudara yang ditinggalkannya. Itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.